Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania. Saya mahasiswi STIQ Al-Latifiyah semester keempat. Baiklah, di sini saya akan menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan mengenai penelitian hadis Nabi, yang mana tugas akhir ini untuk menjawab UAS, ujian akhir semester, dengan mata kuliah Takhrijul Hadis dengan dosen pengampu Ibu Emilia Sari. Baiklah, langsung saja ke materi. Untuk pertanyaan pertama, yakni hal apa saja yang melatar belakangi kegiatan penelitian hadis. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Ada 6 hal yang melatar belakangi kegiatan penelitian hadis tersebut. Yang pertama adalah hadis Nabi adalah salah satu sumber ajaran agama Islam. Yang kedua adalah tidak seluruh hadis itu tertulis di zaman Nabi, karena hadis Nabi pada zaman Nabi berkembang secara hafalan, lebih banyak berkembang secara hafalan daripada secara tulisan. Yang ketiga yakni telah timbulnya pemalsuan hadis. Pemalsuan tersebut terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama karena faktor ekonomi, yang kedua karena faktor politik. Adapun hal yang keempat adalah proses penghimpunan hadis yang memakan waktu cukup lama. Yang kelima, jumlah kitab yang banyak dengan metode penyusunan yang beragam. Dan yang terakhir adalah telah terjadinya periwayatan hadis secara makna. Dari keenam hal yang saya sebutkan tadi, itulah hal-hal yang melatar belakangi kegiatan pentingnya suatu penelitian hadis tersebut. Baiklah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yakni pertanyaan kedua adalah apa saja objek dan tujuan penelitian hadis. Objek dan tujuan suatu penelitian hadis. Untuk objek penelitian ini terbagi menjadi 2 macam, yakni yang pertama adalah sanad dan yang kedua adalah matan. Di sini menurut Abdullah bin Mubarak menyatakan bahwa sanad hadis merupakan bagian dari agama. Sekiranya sanad itu tidak ada, niscaya siapa saja akan bebas menyatakan apa yang dikehendakinya. Pernyataannya tersebut merupakan suatu peringatan bahwasanya sanad hadis merupakan bagian penting dari riwayat hadis. Dan macam yang kedua yakni matan hadis. Adapun untuk tujuan penelitian hadis yakni ia bertujuan untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Saya ulangi, tujuan penelitian hadis itu untuk mengetahui kualitas suatu hadis yang diteliti. Kualitas hadis sangat perlu diketahui dengan hubungannya dengan kualitas hadis sangat perlu diketahui dalam hubungannya dengan kehujahan hadis yang bersangkutan. Hadis yang kualitasnya tidak memenuhi syarat tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Itulah tadi jawaban untuk pertanyaan yang kedua yang mengenai objek dan tujuan penelitian hadis. Adapun untuk pertanyaan ketiga, yakni pertanyaan terakhir, yakni adalah jelaskan langkah apa saja yang harus kita perhatikan dalam kegiatan penelitian hadis. Di sini kita akan membahas mengenai langkah-langkah apa saja yang harus kita perhatikan dalam kegiatan penelitian hadis. Baiklah, di sini saya telah mengumpulkan ada 4 langkah kegiatan penelitian sanad hadis. Yang pertama sudah kita ketahui sebelumnya. Langkah yang pertama adalah dengan takhrijul hadis. Kegiatan takhrijul hadis merupakan suatu langkah pertama ataupun langkah awal untuk penelitian hadis yang akan kita teliti. Selanjutnya, setelah kita melakukan langkah takhrijul hadis tersebut,
langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yakni melakukan metode iktibar. Apa itu iktibar? Iktibar itu secara bahasa adalah peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk diketahui sesuatunya yang sejenis. Adapun menurut istilah, al-i'tibar berarti menyertakan sanad-sanad hadis yang lain untuk suatu hadis yang tertentu. Yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang perawi saja. Dengan kita menyertakan sanad-sanad yang lain, maka kita akan dapat mengetahui apakah ada periwayat lain atau tidak ada periwayat yang lain. Kemudian untuk memperjelas dan mempermudah proses kegiatan al-i'tibar ini, maka diperlukannya suatu pembuatan skema sanad. Dalam pembuatan skema sanad ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah jalur seluruh sanad. Yang kedua, nama-nama periwayat untuk seluruh sanad. Dan yang terakhir adalah metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat. Baiklah, untuk selanjutnya, langkah ketiga yakni melakukan penelitian terhadap pribadi periwayat dan metode periwayatannya. Di sini melakukan pribadi periwayat dan metode periwayatannya terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah dengan kaidah kesohihan sanad sebagai acuan. Yang kedua adalah segi-segi pribadi periwayat yang diteliti. Dalam segi-segi pribadi periwayat yang akan kita teliti ini adalah kualitas pribadi periwayat, dan kedua, kapasitas intelektual pribadi periwayat tersebut. Bagian ketiga yakni jarah wa ta'dil, dan keempat, persambungan sanad yang diteliti. Yang kelima, meneliti syadz dan illat, dan yang terakhir adalah kitab-kitab yang diperlukan. Untuk langkah-langkah kegiatan penelitian sanad yang selanjutnya yakni menyimpulkan hasil penelitian sanad. Sini adalah langkah akhir dari penelitian sanad tersebut. Menyimpulkan hasil penelitian sanad. Dalam menyimpulkan hasil penelitian sanad ini, digunakannya natijah dan argumen. Hasil penelitian yang dikemukakan harus berisi natijah atau konklusi. Dalam mengumpulkan natijah harus disertai argumen-argumen yang jelas. Tadilah yang terakhir, yakni menyimpulkan hasil penelitian sanad. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pembahasan hari ini, yakni mengenai penelitian hadis Nabi. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf dan saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.